Dulu diremehkan, kini punya mobil dan rumah sendiri berkat ternak Entok. Sebuah kisah sukses. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like, biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk kita lanjut lagi. Halo teman-teman semua, aku ingin mengajak kamu duduk sebentar, tarik napas, dan dengarkan sebuah cerita yang mungkin kelihatannya sederhana. Tapi justru karena kesederhanaannya, cerita ini bisa menampar kita pelan-pelan. Cerita ini tentang seorang pemuda desa. Hidupnya biasa saja. Tidak viral, tidak terkenal, tidak punya modal besar, tapi hari ini hidupnya berubah total hanya karena satu keputusan kecil yang dia ambil dengan penuh keberanian. Pemuda ini, sebut saja namanya Arif. Dia lahir dan besar di desa. Lingkungannya sederhana, orang tuanya bukan pengusaha besar, bukan pejabat, bukan orang berpengaruh. Arif hanyalah anak muda biasa yang setelah lulus sekolah kejuruan, seperti kebanyakan orang lain, bingung mau melangkah kemana. Setiap malam, dia memikirkan masa depan. Dia bertanya dalam hati, apakah hidupnya akan selalu begini? Apakah dia harus merantau jauh meninggalkan orang tua atau bertahan di desa dengan pilihan yang itu saja? Saat itu, Arif sempat mencoba mengikuti pelatihan kerja. Dia bahkan sempat punya mimpi untuk bekerja di luar negeri. Dalam pikirannya, bekerja jauh adalah jalan keluar tercepat untuk mengubah nasib. Gaji besar, hidup kelihatan keren, bisa bantu orang tua, tapi semakin dekat dengan rencana itu, hatinya justru semakin tidak tenang. Ada perasaan ragu. Ada rasa takut, dan ada satu perasaan aneh yang terus muncul. Perasaan bahwa mungkin jawabannya tidak sejauh itu. Mungkin jawabannya justru ada di tempat dia berdiri sekarang. Akhirnya, Arif memutuskan pulang. Kembali ke desa, ke rumah sederhana, ke halaman rumah yang luas, tapi selama ini tidak pernah benar-benar dia perhatikan. Hari-hari awal setelah pulang tidak mudah. Ada perasaan malu, ada rasa minder, ada bisik-bisik dari sekitar yang berkata sayang sekali sudah sekolah, tapi hanya pulang ke desa. Ada juga suara di dalam kepalanya sendiri yang berkata, kamu gagal, kamu kalah, kamu tidak jadi apa-apa. Namun justru di masa itulah, Arif mulai melihat sesuatu yang selama ini luput dari perhatiannya. Setiap pagi, dia melihat orang-orang di sekitar memelihara entok. Hewan yang sering dipandang sebelah mata, hewan yang jarang dibicarakan dalam mimpi besar anak muda. Entok bukan ayam, bukan sapi, bukan kambing yang kelihatannya lebih bergengsi. Entok itu identik dengan kampung, dengan bau kandang, dengan sesuatu yang dianggap kecil. Tapi entah kenapa, Arif mulai tertarik. Dia mulai bertanya-tanya. Dia mulai mengamati. Dia melihat satu hal penting. Entok selalu laku. Entok selalu dicari untuk konsumsi, untuk acara tertentu, untuk dijual kembali. Tapi hampir tidak ada anak muda yang mau serius mengelolanya. Kebanyakan orang hanya memelihara sekadarnya. Tidak ada yang benar-benar fokus. Dari situlah ide kecil itu muncul. Arif kemudian berpikir, bagaimana kalau aku coba? Bukan untuk kaya, bukan untuk langsung sukses, tapi sekadar mencoba bertahan hidup dengan caraku sendiri. Dengan modal yang sangat terbatas, Arif membeli beberapa ekor entok. Jumlahnya tidak banyak, bahkan bisa dibilang sangat sedikit, tapi baginya itu adalah seluruh harapan yang dia punya. Hari-hari awal beternak entok bukan cerita indah seperti di video motivasi. Bangun pagi, membersihkan kandang, memberi makan, menghadapi bau, menghadapi suara bising, menghadapi panas dan hujan. Kadang entok sakit, kadang mati, kadang pakan habis, sementara uang tidak ada. Ada hari-hari di mana Arif duduk di depan kandang sambil menatap kosong, bertanya dalam hati,
Apa aku salah memilih jalan? Namun setiap kali rasa ingin menyerah datang, Arif mengingat satu hal. Jika dia berhenti sekarang, dia tidak hanya kehilangan entok, dia kehilangan harga diri. Dia kehilangan kesempatan membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia bisa bertahan. Maka dia bertahan. Pele. Arif mulai belajar. Dia belajar dari internet. Dia bertanya pada peternak yang lebih dulu berpengalaman. Dia mencatat hal-hal kecil. Jenis pakan, waktu pemberian makan, cara menjaga kandang tetap kering, cara mengenali entok yang sehat dan yang mulai sakit. Semua dia pelajari dengan serius. Dia tidak menganggap ini sebagai pekerjaan rendahan. Dia menganggap ini sebagai bisnis, sebagai masa depan. Waktu berjalan, entok mulai berkembang biak. Dari yang awalnya hanya beberapa ekor, jumlahnya bertambah. Tidak langsung, ratusan. Tidak instan, tapi stabil, pelan, pasti. Setiap penambahan jumlah entok memberikan semangat baru, memberikan bukti bahwa usahanya tidak sia-sia. Masalah tentu tidak berhenti. Pernah suatu waktu penyakit menyerang kandang. Beberapa entok mati dalam waktu singkat. Arif panik, takut, hampir putus asa. Dia merasa semua jerih payahnya akan hancur. Tapi di titik terendah itu, dia mengambil keputusan penting. Dia memilih belajar lebih serius daripada menyerah. Dia mencari solusi. Dia menghubungi orang yang lebih paham. Dia mencoba satu persatu cara sampai akhirnya masalah itu bisa diatasi. Setelah produksi mulai stabil, muncul tantangan baru, penjualan di desa kecil, pasar terbatas. Jika hanya mengandalkan pembeli sekitar, usaha ini tidak akan berkembang jauh. Maka Arif mencoba hal yang sebelumnya tidak pernah dia bayangkan. Dia menggunakan media sosial. Dengan ponsel sederhana, dia mulai memotret entoknya. Dia mulai mengunggah cerita tentang usahanya. Dia menjawab pertanyaan orang-orang yang tertarik. Dia melayani dengan jujur dan sabar. Pelan-pelan, pesanan datang dari luar desa, dari luar kota, bahkan dari luar pulau. Orang-orang mulai percaya, nama Arif mulai dikenal. Bukan sebagai orang kaya, tapi sebagai peternak entok yang serius dan bisa dipercaya. Dari sinilah hidup Arif benar-benar berubah. Penghasilan mulai terasa, tidak langsung besar, tapi cukup. Cukup untuk membantu orang tua. Cukup untuk menabung. Cukup untuk bermimpi lagi. Hingga akhirnya, satu persatu impian kecilnya tercapai. Dia bisa membeli kendaraan sendiri, dia bisa memperbaiki rumah, dia bisa menikah dan membangun keluarga. Yang menarik dari cerita ini bukan hasil akhirnya, tapi prosesnya. Arif tidak pernah mengejar kemewahan. Dia hanya fokus bertumbuh. Dia tidak sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dia hanya bertanya satu hal setiap hari. Apa yang bisa aku lakukan hari ini agar sedikit lebih baik dari kemarin? Teman-teman, cerita ini ingin menyampaikan satu pesan penting. Bahwa kesuksesan tidak selalu datang dari sesuatu yang terlihat besar. Kadang justru datang dari hal yang dianggap kecil, dari sesuatu yang dianggap tidak keren, dari jalan yang jarang dilirik. Jika hari ini kamu merasa hidupmu biasa saja, jika kamu merasa tertinggal, jika kamu merasa malu dengan titik tempatmu berdiri sekarang, ingatlah satu hal, semua perjalanan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Yang membedakan orang yang berhasil dan yang berhenti di tengah jalan bukan bakat atau modal, tapi keberanian untuk terus melangkah meski pelan. Semoga cerita ini bisa menemani kamu yang sedang berjuang, yang sedang ragu, yang sedang lelah. Ingat, selama kamu masih mau belajar dan tidak menyerah, hidup selalu punya cara untuk berubah. Terima kasih sudah mendengarkan. Tetap kuat, tetap rendah hati, dan terus melangkah. Terima kasih sudah menonton. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Salam semangat.